T helper 1. T helper 2 ini juga akan mempengaruhi sel beta, kemudian jelas akan terlepas banyak sekali imunoglobulin E, maka imunoglobulin E ini adalah juga menjadi bentukan yang penting dalam proses asma, yang dia akan bertemu dengan mast cell, di mana mast cell ini memiliki epitop-epitop untuk menangkap imunoglobulin E, sehingga akan memunculkan respon inflamasi dengan mengaktifkan bisa histamin, leukotrien, prostaglandin, sehingga terjadi bronkokonstriksi. Begitu pula adanya eosinofil. Maka asma ditandai dengan banyaknya eosinofil, bisa secara langsung dari T helper 2, melepaskan interleukin 5 yang akan menyebabkan semakin banyaknya eosinofil, ataupun melalui dari mast cell yang langsung melepaskan interleukin 5. Maka klasifikasi asma ini penting. Kalau tadi terjadinya seperti itu, maka bagaimana dengan klasifikasi yang bisa diterapkan, yaitu dengan penggolongan oleh Gina sejak tahun 2002 dan 2019 ini juga masih sama penggolongannya, antara lain bahwa keparahan dari asma ini ditentukan oleh beberapa hal. Kalau kita amati di sini, ada yang namanya simptom. Simptomnya itu terjadi kapan? Misalnya kurang dari 1 kali per minggu, gitu ya. Atau ini kalau kita lihat klasifikasi yang atas dan yang bawahnya sama, tetapi ada juga yang daily, berarti dalam seminggu pasti lebih dari 1 kali, gitu ya. Kemudian ada apa tadi? Bangun di malam hari dan sesak nafas, tidak hanya bangun hanya biasa, mungkin kalau kita mau buang air kecil itu biasa, tetapi kalau ternyata bangun karena sesak nafas di malam hari, ini juga menjadi dasar. Pada tahap ringan kurang 2 kali selama sebulan, jadi sangat jarang. Tahap kedua juga sama, yang intermittent sama mild persistent, tetapi begitu sudah mulai, ini ya, yang di level 3-nya adalah moderate persistent, ini jelas kita lihat ternyata nocturnal symptomnya itu lebih dari 1 kali dalam seminggu. Jadi sebulan pasti lebih dari 1 kali, bahkan yang sudah severe itu pasti ini adalah sangat frequent. Ditambah dengan apa? Tadi kan diukur uji atau fungsi dari parunya, maka pada intermittent dan mild persistent itu fungsinya masih normal ya, tetapi pada yang namanya moderate persistent ini sudah mulai sekitar 60-80, bahkan yang terparah adalah kurang dari 60%. Maka prinsip Gina 2019 yang harus kita pelajari sekarang, dan ini berdasarkan berbagai penelitian yang terdahulu, karena saya ingat di tahun 2018, karena kebetulan saya di Bangsal Penyakit Dalam di Sarjito, pernah ngobrol dengan salah satu konsulen paru yang menyatakan bahwa Bu Ika sekarang ada uji terbaru loh tentang terapi asma gitu ya, yaitu head to head antara yang dengan inhalation ini kortikosteroid sama yang tidak. Waktu itu beliau sudah menyampaikan pasti ini akan mempengaruhi yang namanya konsensus dalam tata laksana asma. Ternyata benar di tahun 2019 muncul tata laksana yang sangat-sangat baru ya, yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang cukup membuat kaget ya, tetapi tentunya ini untuk perbaikan dan berdasarkan evidence based medicine yang cukup kuat. Di mana dalam Gina 2019 ini dinyatakan yang terpenting di sini bahwa apa? Ini diingat, sabat tanpa inhalasi kortikosteroid, khususnya sebagai controller, ternyata tidak mampu memproteksi terhadap terjadinya eksaserbasi asma atau asma yang akut dan cukup parah. Apalagi ini biasanya karena hanya menggunakan SABA, maka overuse dari SABA tanpa tanpa inhalasi kortikosteroid ternyata juga tidak hanya meningkatkan kejadian eksaserbasinya saja, tetapi bahkan meningkatkan terjadinya kematian. Oleh karena itu Gina ini dibuat untuk resiko yang serius pada terjadinya ini asma, serta pedoman ini diharapkan bisa mengurangi keparahan dari asma itu. Kemudian yang penting ada juga penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan kortikosteroid inhalasi dosis rendah ternyata cukup kuat ya dalam menurunkan hospitalisasi, kematian, kemudian efektif untuk prevention terhadap eksaserbasi, dan jangan lupa kalau pada early treatment ini juga akan meningkatkan fungsi paru secara signifikan. Maka marilah kita lihat bagaimana yang dicanangkan oleh Gina Global Initiative for Asthma ini tahun 2019, yaitu tentu kita harus pegang yang namanya reliever, baru controller. Pada saat terjadi
serangan asma, reliever ini harus segera masuk. Dulu mungkin yang akan banyak digunakan adalah hanya SABA saja karena dianggap adalah short acting, sehingga cepat sekali efeknya. Tetapi sekarang yang diambil adalah di sini sudah masuk yang namanya pada reliever sekalipun, yaitu adanya kortikosteroid inhalasi dan formoterol atau LABA ya. Dan ini adalah SPRN sesuai kebutuhan. Maka nanti kita sebagai apoteker juga harus membantu pasien untuk mengetahui seberapa sih yang dibutuhkan oleh pasien. Alternatifnya tentu masih yang lama, yaitu dengan SABA saja juga SPRN. Pada saat pasien sudah mulai bisa terkontrol, maka digunakan controller, yaitu ada step 1, 2, 3, 4, dan 5, dan dinyatakan oleh Gina bahwa step-step ini jelas juga digunakan untuk memudahkan pasien dalam asma kontrol test, untuk menentukan seberapa nanti dia akan menggunakan untuk menjaga tentang kualitas hidup pasien ini agar dia akan lebih nyaman dalam aktivitasnya. Contohnya pada controller yang pertama adalah low dose dari kortikosteroid inhalasi dan formoterol. Jadi sudah mulai menggunakan inhalasi ya, kortikosteroid. Kemudian ditambahkan dengan ini LABA ya. Kemudian step 2-nya ini sama ya. Tetapi di alternatif ini ya, intinya kalau dia sudah relievernya itu sebenarnya pakai SABA, maka untuk kontrolernya SABA-nya tetap ditambahkan dengan inhalasi kortikosteroid. Tapi dapat pula kalau pasien-pasien yang mungkin ada gangguan terhadap penggunaan dari inhalasi kortikosteroid, maka bisa menggunakan leukotrien ini ya, leukotrien reseptor antagonis, Montelukast, Savirlukast, dan yang lainnya. Tapi yang penting pada Gina dinyatakan bahwa untuk anak itu ya, anak itu menggunakannya langsung di step 3, bukan step 1 dan 2. Karena menurut berbagai penelitian dinyatakan bahwa dengan step 3 ini relievernya sama, tetapi kontrolernya dengan low dose inhalasi kortikosteroid dan LABA, atau alternatifnya adalah medium dose kortikosteroid inhalasi, atau ini ya low dose inhalasi kortikosteroid, tetapi ditambahnya kalau di sana punya LABA, bisa juga kalau tidak ada LABA atau dia ada gangguan atau kontraindikasi dengan LABA, maka bisa menggunakan leukotrien reseptor antagonis. Nah, untuk yang step 4 dan 5 ini adalah yang tadi ya, untuk yang moderate yang levelnya sudah sampai kepada severe persistent, itu pakainya 4 dan 5. Dan kalau kita lihat untuk yang golongan ini ya, 4 itu sudah mulai ada alternatif namanya lama di sini ya, tiotropium gitu ya. Kemudian kalau yang 5 lebih lagi karena apa? Bisa jadi ditambahnya adalah sudah high dose ya, kortikosteroid inhalasinya, labanya tetap, kemudian masih ditambah tiotropium atau lama, atau pakai imunomodulator anti imunoglobulin E. Nah, atau dapat juga ini ya, bisa jadi ditambahkan alternatifnya dengan tadi reliever. Untuk yang severe tadi bisa ditambahkan dengan oral kortikosteroid. Jadi oral kortikosteroid itu penggunaannya lebih kepada yang tahap sudah sangat parah atau juga pada eksaserbasi. Mengapa? Karena kita ingat bahwa dengan pemberian kortikosteroid yang oral itu tentu efek samping itu akan jauh lebih cepat muncul dibandingkan dengan yang inhalasi. Ini sudah tadi kita ceritakan bahwa untuk anak 6-11 tahun langsung gunakan step yang 3. Nah, ini kalau yang sudah agak parah atau semakin parah tentunya dimulai step yang lebih tinggi, 4 atau 5. Kemudian kita ingat kembali ya, tadi golongan-golongan obatnya apa saja. Untuk SABA ini karena T setengahnya sekitar 3-5 jam, itu ada salbutamol, fenoterol, terbuterin, albuterol, sama-sama beta agonis, tapi yang short acting, sementara formoterol dan salmeterol ini adalah yang long acting, T setengahnya bisa sampai 12 jam. Kemudian kortikosteroidnya kalau yang inhalasi ada budesonid dan fluticasone, kemudian yang oral metilprednisolon, prednison gitu ya.
kemudian dua-duanya pasti